Mengartikan apa itu hukum administrasi negara, itu banyak sekali perbedaan pendapat. Seperti di Belanda, itu ada dua istilah yang digunakan, yaitu bestuurrecht dan administratief recht. Dalam mengartikan apa itu hukum administrasi negara, itu banyak sekali perbedaan pendapat. Seperti di Belanda, itu ada dua istilah yang digunakan, yaitu bestuurrecht dan administratief recht. Kalau di Prancis itu digunakan droit administratif, dan di negara Inggris dan Amerika itu administrative law. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dikarenakan Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda, sehingga hukum administrasi negara di Indonesia itu merupakan terjemahan dari bestuurrecht dan administratief recht. Dan untuk menerjemahkan administratief recht dan bestuurrecht dari hukum Belanda ini, itu para ahli hukum di Indonesia belum ada kata sepakat dalam hal ini. Seperti dalam menerjemahkan kata administratif, itu ada yang menerjemahkan dengan tata usaha, ada tata usaha pemerintahan, tata pemerintahan, dan lagi tata usaha negara, dan ada juga yang menerjemahkan hanya dengan administrasi saja. Lalu sedangkan kata bestur itu diterjemahkan dengan pemerintahan, yaitu kegiatan negara di luar legislatif dan yudikatif. Dari perbedaan penerjemahan tersebut, itu mengakibatkan perbedaan penamaan terhadap hukum ini. Ada yang menerjemahkan dengan HAN atau hukum administrasi negara. Lalu ada lagi hukum tata pemerintahan, hukum tata usaha pemerintahan, ada lagi hukum tata usaha negara, hukum tata usaha negara Indonesia, ada lagi HAN Indonesia, dan hukum administrasi tanpa ada atribut negara, dengan alasan bahwa pada kata administrasi itu sudah mengandung konotasi negara atau pemerintahan. Lalu menurut surat keputusan Mendikbud nomor 31 tahun 1983 tentang kurikulum inti program pendidikan sarjana hukum, itu disebutkan bahwa digunakan nama mata kuliah hukum administrasi negara. Namun pada beberapa produk hukum pada saat itu, seperti GBHN, Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, atau Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, istilah yang digunakan untuk penamaan lembaga peradilan itu adalah peradilan tata usaha negara dan bukan peradilan administrasi negara ataupun peradilan administrasi. Jadi dari situ tampak bahwasanya belum ada kesepakatan yang final tentang penggunaan istilah hukum administrasi negara ini. Hukum administrasi negara itu sangat luas dan terus berkembang mengikuti arah penyelenggaraan suatu negara. Jadi hukum administrasi negara itu dibutuhkan sebagai instrumen untuk memantau penggunaan kekuasaan pemerintahan yang bersifat teknis. Jadi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan dalam suatu negara itu membutuhkan aturan-aturan hukum yang tertulis. Jadi dalam penyelenggaraan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, itu hukum administrasi negara atau HAN itu sangat dibutuhkan.
hukum administrasi negara ini muncul sebagai instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan, dan oleh karenanya keberadaan HAN atau hukum administrasi negara itu muncul karena adanya penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan dalam suatu negara hukum. Hukum administrasi negara ini adalah hukum yang mengatur tentang tindakan, kegiatan, dan keputusan yang dilakukan dan diambil oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Jadi dalam pelaksanaan isu-isu yang bersifat teknis, itu belum sepenuhnya bisa dilaksanakan secara efektif. Seperti masalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat pemerintah, yaitu yang meliputi penggunaan wewenang yang melampaui atau berlebihan, mencampur adukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Maksud dari penggunaan wewenang yang melampaui di sini itu adalah apabila tindakan yang dilakukan itu melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya suatu wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang dimaksud dengan mencampur adukan wewenang itu adalah tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan, atau bertentangan dengan tujuan wewenang. Lalu yang dimaksud dengan bertindak sewenang-wenang itu adalah tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan atau bertentangan dengan keputusan pengadilan yang bersifat final. Jadi masalah penyalahgunaan wewenang ini pada dasarnya banyak sekali terjadi selama berlangsungnya negara Indonesia sampai sekarang ini. Hukum administrasi negara itu terbagi kepada dua jenis, yaitu hukum administrasi umum dan hukum administrasi khusus. Hukum administrasi umum itu merupakan hukum administrasi yang berkenaan dengan teori dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua bidang hukum administrasi, tidak terikat pada bidang-bidang tertentu. Sedangkan hukum administrasi khusus yaitu hukum administrasi yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu seperti hukum lingkungan, hukum tata ruang, hukum kesehatan, hukum hak kekayaan intelektual, dan lain sebagainya. Hukum administrasi negara juga dapat dikatakan sebagai hukum antara. Sebagai contohnya itu dalam izin mendirikan bangunan. Dalam memberikan izin mendirikan bangunan itu tentunya pemerintah banyak memperhatikan segi-segi keamanan dan segi yang lainnya dari bangunan yang direncanakan. Dalam hal demikian, pemerintah menentukan syarat-syarat keamanan dan lain sebagainya. Di samping itu, bagi yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan tentang izin bangunan yang telah ditetapkan, itu dapat ditegakkan sanksi pidana. Ruang lingkup hukum administrasi negara itu bertalian erat dengan tugas dan wewenang lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Jadi perhubungan kekuasaan antara lembaga negara dan antara lembaga negara dengan warga masyarakat serta memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya, yakni kepada warga masyarakat dan administrasi negara itu sendiri. Dalam perkembangan sekarang ini, dengan kecenderungan negara turut campur tangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, maka peranan hukum administrasi negara itu menjadi luas dan kompleks.
dan kompleksitas ini akan membuat luas dan complicated dalam menentukan rumusan ruang lingkup hukum administrasi negara. Mengenai isi dan ruang lingkup hukum administrasi negara, para ahli belum mencapai kata sepakat. Ini dikarenakan kesulitan menentukan objek yang diatur oleh hukum administrasi negara itu sendiri. Salah satu teori yang kita kenal itu adalah teori residu oleh Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa pembidangan hukum administrasi negara itu meliputi yang pertama adalah hukum pemerintahan, yang kedua hukum peradilan. Nah, hukum peradilan ini meliputi yang pertama ada peradilan tata negara, peradilan administrasi negara, hukum acara perdata, hukum acara pidana. Lalu yang ketiga itu adalah hukum kepolisian. Dan yang keempat itu adalah hukum proses perundang-undangan. Lalu ada lagi pendapat lain dari Prajudi Atmosudirjo, yang mana ruang lingkup hukum administrasi negara itu meliputi yang pertama itu adalah hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi dari administrasi negara. Yang ketiga ada hukum tentang aktivitas-aktivitas administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Lalu yang keempat itu ada hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Lalu yang kelima ada hukum administrasi pemerintahan daerah dan wilayah yang dibagi lagi menjadi yang pertama hukum administrasi kepegawaian, ada hukum administrasi keuangan, hukum administrasi material, hukum administrasi perusahaan negara. Lalu yang keenam itu ada hukum tentang peradilan administrasi negara. Jadi perkembangan dewasa ini mengenai luas cakupan hukum administrasi negara itu pada prinsipnya menggabungkan teori residu dari Van Vollenhoven dan pendapatnya Prajudi, yang mana luas cakupan hukum administrasi negara itu lebih menitik beratkan pada bidang ilmu selain yang menjadi bahasan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum tata negara. Lalu ditambahkan pula segala hal yang berkaitan dengan masalah prosedur, tata laksana, dan kegiatan administrasi lainnya. Tetapi dengan catatan, proses administrasi tersebut, substansi utama itu tidak berada dalam lapangan hukum lainnya. Sebagai contoh, itu adalah dalam perkembangan sekarang ini hukum acara perdata ataupun hukum acara pidana itu tidak lagi dimasukkan dalam ruang lingkup hukum administrasi negara, karena kedua substansi dasarnya itu ada di lingkup administrasi negara. Oke, mungkin ini secara garis besar materi tentang pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Nantikan lagi sesi selanjutnya bersama saya, Fadlan Kalma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.